Hai guys, happy Sunday. Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik, sehat-sehat selalu. Happy Sunday sekali lagi. And I'd like to welcome untuk teman-teman yang baru kali pertama bergabung dalam ibadah online di Creative City Worship. I'd like to extend my invitation untuk kalian dapat bergabung di minggu-minggu berikutnya. And obviously, I can't wait for the day untuk kita dapat kembali beribadah fisik di Art Hotel in our beloved church. But for the time being, ya kita akan terus ibadah online. So, tanpa panjang lebar, saya akan mulai masuk ke sermon saya pada pagi hari ini atau siang hari ini. Saya mengambil sebuah tema karena besok kita akan merayakan our 75 atau 75th Independence Day. Saya mengambil judul sermon saya sebagai Merdeka atau Freedom or apa ya, merdeka bahasa Inggrisnya apa ya? Freedom lah ya. Independence or something kayak gitu deh. But anyway, judul sermon saya dalam bahasa Indonesia adalah Merdeka. Nah, saya ingin katakan atau saya ingin buka dengan statement ini bahwa Tuhan itu sebenarnya mendesain kehidupan kita untuk dijalankan dengan kebebasan. Dan pastinya kita juga sebagai a free man, sebagai a free person, kita juga ingin menghidupi kehidupan kita secara bebas. Dan kebebasan ini bisa kita artikan bahwa kita tidak perlu memikirkan konsekuensi dari tindakan atau perbuatan kita. Let's say, setiap daripada kita pasti berharap untuk memiliki financial freedom. Kita berharap bahwa dalam kita mengelola keuangan kita, kita tidak perlu mengkhawatirkan atau memikirkan sebab akibat dari kita punya expenses. Unfortunately guys, setiap daripada kebebasan kita itu ada yang namanya konsekuensi. Sadarkah bahwa a true freedom is not about the ability to do as you pleases. Sebuah kebebasan atau kemerdekaan yang sejati itu bukan berbicara mengenai kemampuan kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kita punya hati, perasaan, atau seenaknya kita. Melainkan, a true freedom, it's about the power of God's grace to do as one ought to do. Bahasa Indonesia gini, kebebasan atau kemerdekaan sejati berbicara mengenai bukan kita dapat melakukan segala sesuatu yang kita ingin lakukan atau seenaknya kita. Melainkan adalah dapat melakukan sesuatu yang menjadi tugas kita di dalam kasih karunia Tuhan karena kita senantiasa bergantung dengan Tuhan. Dan dalam menjalankan sebuah kehidupan yang bebas atau merdeka, salah satu cara yang paling penting untuk kita lakukan atau kita miliki adalah accountability atau akuntabilitas. Dan saya percaya bahwa akuntabilitas ini akan membantu kita atau Tuhan gunakan supaya kita dapat bertumbuh menjadi dewasa dalam menjalankan kehidupan kebebasan itu sendiri. Termasuk mengapa Tuhan memberikan kita atau memerdekakan kita. Dan dalam situ juga artinya segala sesuatu yang diberikan untuk kita jalankan, untuk kita hidupi, itu juga terpengaruh yang namanya accountability. Your financial, your talent, atau kemampuan, your time, semuanya itu ada bobot akuntabilitasnya. Kalau tidak, maka kita akan hidup lebih semena-mena. Contoh, waktu manusia pertama, waktu manusia mula-mula itu ditempatkan di Taman Eden, Tuhan menciptakan binatang, darat maupun udara. Dan Ia menyerahkan kepada manusia itu untuk mereka namakan. Ia menyerahkan tugas itu kepada manusia untuk manusia itu kelola. Tuhan memberikan kebebasan yang absolut kepada mereka. Untuk mereka dapat menjalankan segala sesuatu yang perlu mereka jalankan di Taman Eden. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kebebasan itu hilang. Kebebasan itu hilang merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan mereka untuk menjalankan kebebasan tersendiri secara akuntabilitas. Jadi boleh saya simpulkan bahwa there is no accountability dalam kehidupan yang bebas. Jadi mereka kehilangan kebebasan untuk tinggal dalam Taman Eden. Mereka kehilangan kebebasan dari rasa malu.
Dan kebebasan berjalan dengan Tuhan. The freedom was there from day one. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, konsekuensinya adalah mereka kehilangan kebebasan tersebut. Nah, sebelum saya masuk ke melanjuti ibadah, saya mau undang saudara untuk bersatu dalam doa hati dan kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini untuk kita dapat berkumpul di tempat ini. I just want to thank you God, kalau pada siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberitakan firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk setiap telinga yang mendengar, untuk setiap hati Tuhan. Juga Engkau bukakan selebar-lebarnya, supaya Engkau dapat berbicara kepada setiap pada kami. Engkau jauhkan kami dari segala suara-suara yang tidak datang daripada-Mu Tuhan. Pemikiran-pemikiran yang tidak datang daripada-Mu. Supaya kami benar-benar dapat mengerti dan menjalankan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya bersyukur bahwa Alkitab kita tidak berhenti ketika manusia jatuh dalam dosa dan ketika hubungan atau kebebasan antara untuk manusia berjalan di Taman Eden itu hilang. Saya bersyukur bahwa there is a continuation, ada kelanjutan dari ceritanya. Boleh saudara buka bersama di Galatia 5 ayat 13. Dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi hari ini guys, saya ingin bertanya, apa arti kemerdekaan kita? Apa yang bisa kita lakukan dalam menjalankan kemerdekaan itu? Nah untuk itu kita buka lagi di Yohanes 15 ayat 14 sampai dengan 17. Ini buat saya ayat yang sangat penting untuk kita dapat mengerti sermon dari apa yang saya bagikan pada siang hari ini. Dikatakan ayat ke-14, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Guys, apa artinya ketika kita menyebut diri kita sebagai sahabatnya Kristus? Atau mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, apa artinya ketika Kristus menyebut saudara, menyebut saya sahabatnya? What does it mean when He calls us His friend? When He calls us, engkau adalah sahabatku. Kita pasti sering sekali mendengar, kalau boleh saya bilang, kiasan ini. Bahwa kita adalah sahabat Tuhan. Kita adalah sahabat Kristus. Often we talk about this in church. Bahkan kita menyanyikan. Lagu yang tadi kita nyanyikan bersama, kita juga menyebut bahwa saya sudah mengenal engkau sebagai Bapa, saya sudah mengenal engkau sebagai teman. We sing about it. Tetapi apakah kita semua menyadari ekstensi atau esensi dari arti kita seorang sahabat dari Kristus? Apakah kita mengerti betul apa yang dimaksud dengan menjadi sahabatnya? Apa arti seorang sahabat? Alkitab mencatat secara spesifik ada 3 orang yang Tuhan sebut sebagai sahabat atau sebagai teman. Ada Musa, ada Abraham, ada Lazarus. Ketiganya, ketika saya melakukan research atau saya membaca untuk mempersiapkan pesan ini, itu ketiganya itu memiliki arti teman atau sahabat yang berbeda-beda.
Tetapi secara umum dapat saya sampaikan bahwa dalam setiap hubungan, dalam setiap pertemanan atau persahabatan, ada sebuah komunikasi yang secara terus-menerus itu terjalin secara konsisten. Penting untuk kita pahami bahwa sebuah persahabatan untuk dapat terjalin, itu dibutuhkan lebih daripada cuman persamaan hobi, persamaan interest. It requires intentionality from us. It requires regular communications from us. Alkitab mencatat bahwa Musa tidak bicara atau dia tidak mencari Tuhan kalau dia ada butuhnya aja. Tapi Alkitab mencatat bahwa dia sering berkomunikasi dengan Tuhan. Sebagai seorang sahabat, dia kemudian maintain a regular and open communication to God. Apa kriteria seorang sahabat bagi saudara? Apakah artinya seorang sahabat itu kalau dia saudara anggap sudah mengenal saudara lebih dari a certain period of time? Ya, itu menurut saya menjadi kasar katanya salah satu requirement. Tapi saya percaya itu bukan satu-satunya tolak ukur. Saya menikah berapa tahun yang lalu ya? Sekarang tahun 2020, 9 tahun yang lalu. Ketika saya berpikir untuk memilih siapa pendamping saya harus benar-benar kemudian itu memikirkan, menurut saya siapa yang sudah berjalan dengan saya sekian lama, yang sudah melewati sekian banyak hal dalam kehidupan saya. Yang saya bisa kategorikan bahwa this person has been with me through thick and thin. This person has been with me through it all. Itu salah satu yang menjadikan saya bikin sebagai kriteria untuk menjadi sahabat yang saya sebut. Menjadi seorang pendamping saya, to be my best man. Someone that you can always count on. Nah guys, saya ingin kita ngelihat dari konteks bahwa Yesus telah memerdekakan kita, itu jauh lebih daripada cuma sekedar ia menginginkan kita untuk menjadi hambanya. Karena dikatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi seorang hamba, melainkan sahabat. Yes, menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan atau kita melayani orang, itu adalah bagian dari kita punya tugas. Tetapi hubungan yang Tuhan inginkan, itu bukan hubungan antara seorang tuan dengan hambanya. Melainkan orang berhubungan dengan seolah dia memiliki seorang sahabat. Itu penting sekali because he desires that we do not have a master and a hamba punya hubungan. Not as a master and servant relationship. But he desires a deep and intimate relationship with us, his friends. He wants us not as a servant, but he wants us as an intimate friend. Karena penting seorang hamba itu tidak memiliki status yang sama seperti seorang sahabat. Seorang hamba maupun seorang sahabat itu mungkin dapat melayani saudara, dapat melayani kita. Tetapi hatinya itu berbeda. Seorang hamba itu melayani karena apa? Itu jadi tugasnya dia. But your friend mungkin melayani saudara karena apa? Dia itu devoted to you. Devoted itu apa ya bahasa Indonesianya? Kayak apa ya? Bukan taat, tetapi dia menjalankan itu karena dia menyayangi saudara. Itu penting sekali perbedaannya. Servant serve you because he obliged to serve you. But your friend, when they serve you, it's because he do it out of love. Dan itu beda sekali jauh. We are commissioned, we are commanded untuk menyebarkan the gospel, the good news, to love one another. And, ini penting guys, sebagai teman atau sebagai sahabat dari Tuhan, masa sih kita nggak mau devote our life untuk menjalankan apa yang sahabat kita itu minta untuk kita lakukan? Wouldn't we want to testify, apakah gak kita ingin memberikan kesaksian mengenai kebaikannya, mengenai kasihnya, mengenai pengorbanannya, mengenai kesetiaannya?
Masa sih kita sebagai sahabatnya yang dia anggap, ya mungkin he calls us his friend. Masa kita nggak mau melakukan itu semua? Saya ingin saudara bayangkan, kalau teman saudara buka PO, saudara pasti beli barangnya, saudara memberikan testimoni about whatever things that you bought. Kalau kita melakukan itu untuk teman kita, masa sih kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, kita tidak mau memberitakannya dengan dalam bentuk kita punya kesaksian. Bisa ngikut maksud saya. Because it's so important that as his friend, as someone he considered as his friend, untuk kita menjalankan itu semua sepenuh hatinya kita. Untuk kita menyadari bahwa kita ini sahabatnya, itu dapat membebaskan kita loh. Why? Karena, put it this way, when Jesus is your friend, you are certain that someone in your life understands you. He understands your fragileness. He understands your struggles. He understands your hurts. Kalau saudara memiliki Tuhan sebagai sahabat dalam kehidupan saudara, saudara memiliki keyakinan bahwa ada seseorang yang ada untuk hidup saudara. Ada yang memahami kehidupan saudara. Nah, bukankah hari-hari ini banyak sekali orang yang ingin dimengerti? Bukankah hari ini banyak orang yang ingin diterima? Karena acceptance adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga atau bernilai yang dunia ini anggap kalau saya tidak dapat diterima di dalam sebuah komunitas, therefore my identity is lost. Oleh sebab itu saya tidak memiliki identitas diri yang benar. That's why kalau kita memahami bahwa peranan Kristus, peranan Yesus dalam kehidupan kita dapat menjadi seorang sahabat dari kita, itu dapat memerdekakan. Karena berapa banyak saudara yang tahu atau saudara melihat, banyak sekali orang yang terkekang dalam kehidupannya. Karena dia terkurung, karena nggak berani dia mengekspresikan apa yang sedang terjadi sebenarnya dalam kehidupannya. Orang tidak berani mengekspresikan seberapa fragile kehidupannya dia saat ini. Orang tidak berani mengekspresikan betapa dia sedang dalam rasa sakitnya saat ini. And having Jesus in your life, itu dapat memerdekakan saudara. When Jesus is your friend, you know you will never be excluded by your failures or your shortcomings. Ketika saudara memiliki Yesus dalam kehidupan, saudara akan memiliki keteguhan, kepastian bahwa saudara tidak akan pernah kasar katanya itu dikeluarkan atau dianggap bukan sebagai teman karena kegagalan-kegagalan saudara. Nah, bukankah kita semua itu takut untuk diberikan sebuah label atau dicap untuk sebagai orang yang gagal? Berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa kegagalan kita itu dapat mengurung kita, dapat mengekang kita untuk berkehidupan yang bebas atau memiliki kehidupan yang merdeka. Karena jika saudara gagal, maka saudara akan dicap sebagai orang yang gagal. That is why having Jesus as your friend can free you. Pahami bahwa kita tidak dapat memperoleh kasih-Nya berdasarkan pencapaian kita. Saudara boleh pikirkan seperti begini. Apakah jika kita melakukan sesuatu yang baik, kasih-Nya Tuhan terhadap kehidupan kita akan lebih besar? Perbaikan kita yang baik, itu akan menambahkan kasih-Nya kepada kita. Think about it. Menurut saya, kasih-Nya sudah sempurna. Terlepas apakah saudara sudah melakukan yang baik atau belum. Kalau sesuatu yang sudah sempurna itu tidak dapat ditambahi lagi. If you think that because of your good doing, He will love you more, I'm afraid you have a wrong mindset. Kalau saudara berpikir bahwa kalau saudara itu dapat melakukan sesuatu supaya menambah kasih Kristus dalam kehidupan saudara, saya takuti bahwa saudara memiliki pemahaman yang keliru. Kasih-Nya buat saudara dan saya itu sudah sempurna, terlepas dari pergumulan kita, kesakit hatian kita, kegagalan kita, bahkan pencapaian kita. Lebih dari semua itu, bahkan
itu semua tidak akan mengurangi kasihnya kepada saudara dan saya. Nah, bukankah ketika saudara menyadari itu semua, saudara akan lebih atau saudara akan dibebaskan dari rasa itu semua? Saya ingin bertanya sesuatu yang, if I may say, pribadi kepada saudara semua. Saya ingin tahu, di pandangan saudara, bagaimana Yesus itu mendefinisikan kehidupan saudara. How has Jesus defined you and your life? Apakah saudara pernah mendengar bahwa, ayo jangan takut? Apakah saudara pernah dengar dia mengatakan bahwa, I love you my son, I love you my daughter? Apakah saudara pernah mengalami ketika saudara memiliki, pergumulan sedemikian hebat dalam kehidupan saudara, saudara temukan bahwa Jesus is there with you. Have you experienced His unqualified love before? Kalau saudara berpikir sampai hari ini, saudara belum pernah mengalami itu semua, atau saudara masih mencari jawaban, saya ingin saudara untuk memberanikan diri, untuk klik the prayer button, or just raise your hand. Kita akan doakan saudara. Karena apa? Saya percaya bahwa His unqualified love will meet you wherever you need it to be. Saya percaya bahwa kasih-Nya yang tiada syarat, itu akan menemukan saudara di titik di mana saudara izinkan untuk Dia berbicara kepada kehidupan saudara. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bahwa Alkitab mencatat Ia yang memilih saudara. Bukan saudara yang memilih Dia bahwa, Christ, Jesus, do you want to be my friend? Enggak. Alkitab saya mencatat bahwa Dia yang memilih saudara. Dia yang memilih saya. Why? Ini penting. Mengapa? Dan aku telah menetapkan kamu. Perhatikan kata menetapkan. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Guys, saya ingin kita semua memahami kedalaman, kebesaran dari arti kata menetapkan. Karena apa? Kalau dalam bahasa legal sehari-hari, saya boleh katakan begini, ada sebuah surat ketetapan, ada sebuah SK, surat keputusan yang menetapkan saudara dan saya untuk berbuah dan terus berbuah dan tetap berbuah. Dia memilih saudara dan saya untuk terus berbuah. Wow, di dalam kemerdekaan kita yang kita peroleh melalui kasih karunia-Nya, Dia memilih saudara dan saya untuk menjadi sahabatnya, supaya kita bisa berbuah, dan terus berbuah, dan tetap berbuah. Kalau saudara tidak berbuah, saudara bisa tanyakan, God, where is my SK? Mungkin saudara perlu kembali untuk melihat kembali ke belakang. Mengapa kehidupan saya belum berbuah? Kenapa kehidupan saya tidak berbuah? Untuk teman-teman yang merasa kehidupannya sekarang sudah berbuah, well guess what? Buah saudara itu bukan untuk saudara nikmati sendiri. Saya percaya dalam setiap diri kita ada Roh Kudus. Sebagai orang yang percaya, we have the Holy Spirit within us. Setuju? Nah, di satu sisi nggak bisa kita pungkiri juga, ada juga yang namanya itu sisi kemanusiaan. Atau yang Alkitab sebut itu sebagai keinginan atau perbuatan daging. Dan pastinya hasil dari buah yang dihasilkan, hasil buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita, maupun hasil buah yang dihasilkan oleh kedagingan kita, itu pasti berbeda jauh. Saudara bisa buka di Galatia 5, ayat 22 sampai dengan 23. Berbicara mengenai buah-buah roh, atau fruits of the Spirit. Saudara perlu perhatikan bahwa dalam bahasa Indonesia tidak terlalu kelihatan, tapi dalam bahasa Inggrisnya, the fruit, ini banyak buahnya, but it calls you fruit, satu kata. Bukan fruits of the Spirit, but fruit of the Spirit. Artinya buah itu satu. Ada apa? Tetapi buah roh itu ialah apa?
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu semua satu buah, guys. Bukan ada buah kasih, bukan ada buah sukacita, bukan ada buah damai sejahtera. No, it's all in one fruit. Buah-buah yang kita hasilkan atau kita keluarkan, penting untuk kita sadari bahwa itu bukan hasil olahannya kita, melainkan Tuhan yang tinggal dalam kehidupan kita, dalam diri kita. It is the fruit that God produces in us for others to see. Bisa ngikutin ya? Buah-buah yang ada dalam diri kita itu, kita hasilkan supaya membuat orang itu melihat. Bukan melihat kitanya. Kita adalah bagian dari apa yang mereka lihat. But at the end of the day, it leads, it shows the God in ourselves, in us. It will help others. Itu akan membantu orang lain untuk melihat betapa besarnya Tuhan kita, betapa baiknya Tuhan kita, betapa besar kesetiaannya Dia dalam kehidupan kita. That He is a God that is good. He is a God that is loving. It is a God that is kind. Jadi siang hari ini saya ingin mengajak saudara itu untuk mengizinkan Tuhan itu untuk mengolah hati kita, kehidupan kita, supaya apa? Bisa menghasilkan buah-buah yang tadi. Supaya orang lain dapat melihat kebesarannya Dia. Saya ingin mengundang saudara untuk dapat menyerahkan kehidupan kita itu sebagai ladangnya. Untuk orang-orang itu dapat mengenalnya. Untuk dapat orang-orang itu menikmati kehadiratnya, menikmati His love, menikmati His whatever that is needed to be enjoyed. Kenikmatan itu bukan sesuatu yang eksklusif untuk saudara dan saya nikmati sendiri. Bukan untuk kalangan tertentu saja. Perbuatan-perbuatan kita itu mewakili siapa Tuhan kita. Perlu kalian ingat juga bahwa ketika pohon berbuah, yang menikmati buah itu siapa sih? Apakah pohon itu sendiri? No. Yang menikmati buah dari pohon yang sehat, yang bertumbuh dengan baik, itu adalah manusia. Nah demikian juga kehidupan kita, guys. Buah yang kita hasilkan, buah yang kita produce karena ada Kristus dan Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu supaya lahir dari pertumbuhan kita dalam pengenalan kita akan Kristus. So that others may enjoy the fruit of the Spirit. So that people can enjoy our relationship with God. Untuk kita dapat menuntun orang lain membentuk untuk membangun hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. As His friend. Nah, saya ingin tutup siang hari ini dengan mengulang kembali kalimat yang tadi saya buka di depan. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya dulu. True freedom is not about the ability to do as you pleases, but true freedom is about the power of God's grace to do as one ought to do. Kebebasan atau kemerdekaan yang sejati adalah bukan untuk kita dapat melakukan segala sesuatu yang kita ingin lakukan atau seenaknya kita. Melainkan kemerdekaan sejati adalah dapat melakukan sesuatu yang menjadi tugas kita di dalam kasih karunia Tuhan karena kita senantiasa bergantung dalam Tuhan. Hari ini saya ingin mengundang saudara, saya ingin mengajak saudara untuk jadikan momen hari ini sebagai lembaran yang baru dalam kehidupan saudara untuk menyadari bahwa kebebasan yang saudara terima, yang saya terima, itu come from God. Comes from your relationship with Him. Saya ingin saudara untuk menyadari bahwa kebebasan saudara itu nggak cuman untuk saudara nikmati sendiri. Saya ingin saudara menyadari arti dari kebebasan yang saudara punya. Dan as we enjoy our freedom, let us make best use of it for His glory. Dalam kita menikmati kemerdekaan kita, kebebasan kita, mari kita gunakan untuk kemuliaannya.
bukan untuk kita punya semata-mata hanya kebebasan kita yang karena we are a free person. And today, hari ini saya ingin just pray for you guys, pray for you. Jika saudara sedang merasa bahwa kehidupan saya terkekang, kehidupan saya itu seolah kayak saya banyak sekali, you felt like you are prison. Saudara terkurung dalam sebuah perasaan, emosi, apapun yang lainnya, kekecewaan, sakit hati, apapun itu. I just want to pray for you guys. That understand today, hari ini saudara pahami, saudara sudah dibebaskan. Kematiannya di atas kayu salib sudah memerdekakan saudara. Kebangkitannya sudah menunjukkan bahwa ia telah menang dari apapun yang saudara sedang alami. Yang hari ini perlu saudara lakukan adalah menerima kenyataan bahwa Yesus ada untuk saudara. Kematiannya, kebangkitannya buat saudara juga. If you want to receive His grace, saudara harus beranikan diri untuk membuka hati saudara. And just say that, God, Tuhan, saya ingin menerima Engkau sebagai juru selamatku. Saya ingin menerima kasih karunia yang ada untuk kehidupan saya. Ya, saudara butuh waktu untuk memproses, mencerna itu semua, nggak gampang. Tapi seperti tadi saya bilang, saya katakan bahwa seorang sahabat ada untuk saudara. Seorang sahabat ada untuk berjalan bersama dengan saudara. You will find that true friend that will walk with you, that will guide you, yang akan terus bersama-sama ada dengan saudara. Kesetiaannya guys, kasihnya guys, it's perfect, sempurna. Tidak ada yang saudara dapat lakukan lebih maupun kurang untuk mengurangi itu semua. Kasihnya sempurna untuk saudara dan untuk saya. Let us bow our head and we pray together. Bapa, terima kasih untuk siang hari yang begitu indah. Terima kasih untuk kesempatan hari ini untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu, untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Bapa, siang hari ini I just want to proclaim untuk Engkau dapat memerdekakan setiap daripada kami yang masih merasa terbelenggu. Sakit, emotionally hurt lah, kekecewaan kita, sakit hati, whatever it is God. Saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau. Sakit penyakit sekalipun Tuhan tidak memiliki kuasa atas kehidupan kami, because you have gone through it all. Kasih-Mu yang sebegitu sempurna telah memerdekakan kita semua. Father, I pray, hamba-Mu berdoa that you will meet us halfway. Saudara, hamba-Mu berdoa untuk Engkau temui di mana kami sanggup untuk berdiri. And I believe Engkau adalah Allah yang mau. Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melakukan itu semua bagi kita. Ajar kami Bapa dalam kehidupan sehari-hari kami untuk dapat lebih mengerti the extension, the essential of our freedom that is caused by your love. Ajar kami Bapa untuk tidak hanya menjalankan kehidupan kami, kebebasan kami hanya untuk sekedar kami punya kehidupan sendiri Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi, bawa kami lebih jauh lagi Tuhan dalam pengenalan arti kebebasan ini bersama dengan Engkau Tuhan. So that we may proclaim that you are our Savior, you are our God in our lives. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin dalam rumah mereka, di rumah mereka, atau mungkin mereka sedang melakukan kegiatan yang lain dan they join this online service. Siapapun mereka Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa this message is there for their time, in their time of needs. And I pray that your living words, firman-Mu yang hidup Tuhan, itu akan menguasai kehidupan mereka. Itu akan tertanam dalam diri mereka yang paling dalam. Itu akan berakar dalam kehidupan mereka Tuhan. Itu akan tumbuh sehat sampai itu akan berbuah dan terus berbuah dan akan terus berbuah Tuhan. Father God, saya serahkan anak-anak-Mu. Perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan mereka.
Engkau akan menyertai mereka sepanjang minggu ke depan Tuhan, dalam segala kegiatan mereka Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk famili kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala bentuk sakit penyakit, serangan-serangan roh jahat, roh gelap Tuhan. You will protect us from all of that. Thank you Jesus. In your name we pray. Amen. Thank you guys and happy Sunday. God bless you all.